Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya, Eko Wahyu Suryaningsih, kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 21 ayat 32 dan 33. Lukas 21 ayat 32 dan 33. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, terkadang sulit untuk kita mengetahui apakah suatu ide itu merupakan instruksi dari Tuhan, atau tipu daya dari setan, atau hanya sesuatu yang ingin kita lakukan. Kita perlu belajar untuk mengenali perbedaannya. Dan juga perlu bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara membedakan suara Tuhan. Karena itu dapat memiliki konsekuensi kekal. Banyak kejahatan disalahkan pada Allah. Orang bahkan akan melakukan hal-hal buruk lalu berkata, Tuhan menyuruhku melakukannya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, janganlah selalu percaya akan setiap pesan yang kamu dengar hanya karena seseorang mengatakan itu adalah pesan dari Allah. Yang pertama-tama harus lakukan adalah ujilah dia untuk melihat apakah benar demikian. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kehendak Allah tidak akan pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kita dapat bertanya pada diri sendiri, apakah gagasan dalam pikiran kita ini sesuai dengan Alkitab? Allah tidak mengatakan satu hal lalu berubah pikiran dan mengatakan hal lain. Sama sekali tidak. Jika Ia mengatakannya, itu benar dan itu akan selalu benar. Kebenaran tidak berubah. Opini, penemuan ilmiah dan teknologi semuanya dapat berubah. Tetapi firman Allah tidak akan pernah berubah. Kebenaran tidak pernah berubah. Bahkan jika itu baru, itu tidak berubah. Itu benar. Apa maksudnya dengan hal ini? Jika itu benar, itu sudah ada sejak lama. Hanya saja terkadang penemuan kita ingin mengejar sesuatu yang selalu benar. Allah itu konsisten. Dia tidak berubah-ubah sesuai dengan perasaan hati kita. Sama sekali tidak. Dia tidak berubah pikiran. Dia juga tidak akan pernah menyuruh kita melanggar prinsip yang sudah Allah berikan dalam firman-Nya. Jadi pertanyaan pertama yang perlu kita tanyakan adalah, apakah pemikiran ini sejalan dengan apa yang telah Tuhan katakan melalui firman-Nya? Jika apa yang ada dalam pikiran kita bertentangan dengan sesuatu yang telah Dia katakan dalam Alkitab, maka kita tahu sekarang itu jawabannya pasti adalah salah. Misalnya, Alkitab memerintahkan kita untuk membayar pajak. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 20 ayat 25, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu bayar kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu bayar kepada Allah. Jika tiba-tiba kita berpikir bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk tidak membayar pajak, maka pastilah pikiran itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan telah memerintahkan kita untuk membayar pajak. Dia tidak akan membantahnya. Alkitab mengatakan bahwa bahkan jika seseorang malaikat muncul dan berkata sesuatu seperti, ngomong-ngomong aku punya beberapa hal untuk ditambahkan ke dalam Alkitab. Alkitab itu bagus, tetapi itu adalah informasi yang baru yang perlu direvisi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun itu malaikat yang berbicara, Tuhan berkata jangan percaya. Bahkan Paulus mengatakannya seperti ini di dalam kitab Galatia 1 ayat 8. Kutukan Allah akan menimpa siapapun termasuk kita sendiri yang memberitakan jalan keselamatan selain yang telah kami beritakan kepadamu. Ya, jika seseorang malaikat datang dari surga dan memberitakan pesan yang lain, terkutuklah dia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus dalam Lukas 21 ayat 33 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Allah itu kekal, karena kebenaran
telah nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami tetap percaya kepadamu. Haleluya. Amin.